إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فمن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل الله يغفر لكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, mari pada kesempatan yang mulia ini senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada perkara yang paling menyelamatkan dan paling besar, paling menguntungkan di akhirat nanti kecuali takwa Allah. Dan kita menjauhi larangan-larangan Allah sejauh-jauhnya, karena perkara yang paling merugikan nanti di kampung akhirat adalah perkara-perkara yang menjauhi perintah Allah dan justru melaksanakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dunia ini milik Allah, langit milik Allah, barat dan timur juga milik Allah. Tidak ada satupun yang bisa berkuasa di alam semesta ini melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami tidak bisa berkuasa dalam keluarganya, menguasai anak dan istrinya tanpa izin Allah. Seorang raja tidak bisa menguasai rakyatnya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, segala-galanya ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha kaya, Zat yang maha pengasih, Zat yang maha penyayang. Dalam genggamannya kekuasaan, dalam genggamannya kerajaan, dalam genggamannya kekayaan. La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa menguasai rezeki melainkan Allah. Tidak ada yang mampu mendatangkan hujan melainkan Allah. Tidak ada yang mampu menahan hujan kecuali Allah. Tidak ada yang mendatangkan kesuksesan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kejayaan. Kesuksesan bukan kalau dahulu miskin sekarang kaya, bukan kalau sendirian dahulu sekarang sudah banyak teman-temannya. Kesuksesan bukan dahulu dihina-hina sekarang dipuji-puji,
Kesuksesan bukan dahulu rumahnya gede, sekarang sudah bertingkat. Bukan dahulu jalan, sekarang pakai mobil mewah. Bukanlah itu kesuksesan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Orang siapa yang dihindarkan dari neraka, dimasukkan surga, maka benar-benar dia telah mendapatkan kesuksesan. Sukses adalah terhindar dari neraka dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami yang sukses bukan suami yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan istrinya, tetapi suami yang sukses ialah seorang laki-laki yang mampu memasukkan istrinya ke dalam surga. Seorang ayah yang sukses bukan ayah yang mampu memenuhi seluruh anak-anaknya dengan fasilitas-fasilitas mewah, tapi ayah yang sukses adalah ayah yang mampu memasukkan anak-anaknya ke dalam surga. Apalah artinya dunia kalau kemudian ditinggalkan? Apalah artinya kemewahan-kemewahan kalau kemudian ditinggalkan? Kita mengenal siapa Fir'aun, siapa Qarun, siapa Namrud, mereka yang bergelimang dengan harta, tetapi kemudian dihinakan Allah, ditinggalkan seluruh apa yang dia banggakan, menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kufur, dalam keadaan tidak beriman. Hadirin, perkara yang paling ditangisi oleh ahli surga adalah ketika di dunia waktu-waktunya lupa kepada Allah, sehingga seakan-akan ingin kembali kemudian memperbanyak zikir kepada Allah. Ternyata beda satu subhanallah, beda derajat surganya. Beda satu subhanallah, beda tingkatan surganya. Hadirin, dan perkara yang paling ingin kembali ditangisi oleh orang-orang yang mati dalam keadaan tidak beriman adalah dikembalikan ke dunia, beriman kepada Allah satu detik saja, kemudian mati dalam keadaan beriman. Tetapi tidak bisa, hadirin, orang yang meninggal dunia tidak akan kembali ke dunia ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita putuskan sisa-sisa umur kita ini kita gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sisa-sisa umur kita gunakan untuk menyempurnakan keyakinan kita kepada Allah. Sisa-sisa umur kita mudah-mudahan menjadi sisa-sisa umur yang penuh barokah. Maka hadirin, siapa saja orangnya, apakah sendirian atau banyak, apakah miskin atau kaya, kalau dia taat kepada Allah, Allah akan muliakan. Dalam sejarah ada orang yang sendirian dalam taat kepada Allah, walaupun seluruh negeri menentangnya, tetapi dia sendirian mentaati Allah, sendirian mendakwahkan agamanya Allah. Kemudian Allah telah memuliakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan menghinakan penentang-penentangnya. Walaupun saat itu di Syria, di negeri Kan'an, dia dimusuhi seluruh negeri, tetapi dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian dia hijrah ke Palestina, bahkan kemudian di lembah Baqa, menaruh anak istrinya di sana. Tetapi kemudian keluarga itu mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka tempat itu diberkahi oleh Allah, keluarga itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu ketika nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun lahir dari keturunan Nabiullah Ibrahim, lahir daripada keluarga yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, satu kampung yang juga mentaati Allah, Allah akan berkahi kampung itu. Kampung itu dulu bernama Yasrib, tempat yang banyak penyakitnya, tidak ada yang mau menjajahnya. Rom dan Persia nggak mau menjajah, saking betul-betul tidak ada potensi apa-apa di kampung itu. Tetapi orang-orangnya taat kepada Allah, laki-lakinya taat kepada Allah, wanita-wanitanya taat kepada Allah, anak-anaknya taat kepada Allah. Maka kemudian Allah telah muliakan kampung itu. Kefakiran Allah angkat dari kampung itu.
Bahkan kemegahan mulai datang di kampung itu, kemewahan mulai datang di saat akhir-akhir zaman sahabat. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sempat berkata, menangis karena mengusap ingusnya memakai kain sutra. Bagaimana aku ini? Bagaimana aku ini? Dahulu Rasulullah bermiskin-miskin, dahulu Rasulullah tidak punya apa-apa, sedangkan sekarang kita bermewah-mewah. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meminum anggur, perasan anggur yang manis, maka dia telah meneteskan air mata. Kalau seandainya dunia ini baik, sungguh dunia akan datang pada zaman Rasulullah SAW. Kalau dunia itu baik, sungguh dunia akan datang pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dunia datang pada zamanku? Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjalani kehidupan dunia dengan penuh kesederhanaan. 17 tambalan telah ada pada tubuhnya, pakaiannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan ketika berkhutbah selesai, beliau cepat-cepat pulang karena harus bergantian pakaian dengan istrinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan menganggap dunia ini adalah kemewahan dan kesuksesan. Kita barusan melihat Ratu Elizabeth yang membangun mewah, rumahnya seharga 11 triliun, akhirnya pun ditinggalkan juga. Kita lihat orang-orang yang dahulu bermewah-mewah, kemudian akhirnya meninggalkan dunia ini juga. Tidak ada yang mampu berlama-lama di dunia ini. Hadirin, tidak satu orang pun yang mampu bisa menahan rambutnya untuk tidak putih. Kalau waktunya putih, ya putih juga, tidak akan bisa ditahan. Kalau datang cucu, maka kakeknya harus siap-siap akan berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita akhiri khutbah ini dengan niat untuk sama-sama menggunakan sisa-sisa umur kita ini untuk mentaati Allah siang dan malam. Mari kita gunakan sama-sama menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum. Orang-orang siapapun dia, kalau menolong agama Allah, maka Allah pasti dan pasti akan menolong kehidupannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada khutbah yang kedua ini kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguh-sungguhan dan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti tidak akan membiarkan tangan kita turun tanpa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, apakah arti atau apa besar masalah kita dibandingkan dengan Nabiullah Ibrahim? Bagaimanakah besarnya masalah kita jika dibandingkan dengan masalah yang dihadapi Nabi Musa alaihissalam? Sungguh tidak ada apa-apanya. Tetapi bagi Allah, menolong masalah yang besar dengan menolong masalah yang kecil sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, pastikan dalam hati kita ada keyakinan bahwa Allah akan menolong kita. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha Penolong. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kita menghadapi masalah-masalah kita sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hal.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ampunilah sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni sehitam apapun masa lalu kami. Ampuni sebusuk apapun isi hati kami. Ya Allah, kami bukanlah orang yang terbaik di hadapan-Mu. Justru kami orang yang terhina di hadapan-Mu. Ya Allah, bergelimang dosa-dosa kami. Malam-malam penuh kemaksiatan. Dalam kesendirian kami dalam kemaksiatan. Justru dalam ketaatan kami tidak mampu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Kadang kami di banyak orang taat, tetapi dalam kesendirian kami maksiat. Ampuni kemunafikan kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa mata kami. Ampuni dosa-dosa jari jemari kami. Ampuni dosa-dosa setiap mulut yang pernah menghina, memfitnah, merendahkan saudara muslimnya. Ampuni setiap tetangga yang merasa hasad dan iri dengan tetangga lainnya. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, muliakanlah kami dengan ilmu, muliakanlah kami dengan tauhid, muliakanlah kami dengan kesyukuran dan kesabaran. Ya Allah, karuniakan kepada kami pendamping hidup yang bertambah umurnya, bertambah syukurnya, bertambah umurnya, bertambah taatnya. Ya Allah, kami meminta kepadamu anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang membanggakan kami di kampung akhirat nanti, bukan justru menjadi beban kami di padang mahsyar nanti. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, jadikanlah kampung ini kampung wali-walimu. Siapa yang masuk kampung ini jadikan walimu, ya Allah. Siapapun yang masuk masjid ini, kau ampuni dosa-dosanya, kau muliakan hidupnya, kau berkahi rezekinya, kau lapangkan semua urusan-urusannya, kau bebaskan dari siksa nerakamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar. Allahu